Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Almakai Squad. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik layanan komputer dengan materi konsep kerja protokoler server soft switch. Apakah itu? Oke, kita lihat pengertian VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara antar jauh melalui media internet. Dalam proses komunikasi, suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirim paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Dengannya VoIP dapat didefinisikan suara yang dikirimkan melalui protokol internet atau IP. Jadi bisa kita lihatin misalnya untuk kayak misalnya sekarang video call dengan WhatsApp, dengan Google apa? Google Duo ya kalau nggak salah, Google Duo dan lain-lain itu menggunakan protokol internet IP karena dengan suara dengan dirubah menjadi aliran digital dan akhirnya berubah menjadi dirubah konversi menjadi suatu tampilan atau suara yang akan dihasilkan ke dalam aplikasi tersebut. Konsep kerja server soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya jaringan internet telepon tetap atau PSTN, internet berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Softwitch merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Kebutuhan perangkat VoIP. Hal yang menarik tentang VoIP adalah banyaknya cara untuk melakukan panggilan. Saat ini ada 3 jenis metode yang berbeda yang paling sering digunakan untuk melakukan layanan VoIP, yaitu adalah ATA atau analog telepon adaptor. Yang kedua IP phone atau telepon IP. Yang ketiga adalah komputer to komputer melakukan IP server. Oke, kita jelaskan satu-satu. Dari ATA adalah analog telepon adaptor, memungkinkan kita untuk menghubungkan pesawat telepon bisa ke komputer atau disambungkan ke internet untuk dipakai VoIP. ATA adalah alat mengubah sinyal dari analog menjadi digital. Cara kerjanya adalah mengubah sinyal analog dari telepon yang mengubah menjadi data digital untuk ditransmisikan melalui internet. Yang kedua adalah iPhone IP, menghubungkan dari telepon ke router, dan di dalam IP pos ini sudah ada semua perangkat keras maupun lunak yang sudah terpasang di dalamnya yang menunjang melakukan pemanggilan IP. Yang terakhir, komputer to komputer melakukan cara yang paling mudah untuk melakukan panggilan VoIP. Yang harus kita siapkan hanyalah software, mikrofon, speaker, sound card, dan koneksi internet. Dengan peralatan di atas kita sudah bisa melakukan panggilan VoIP seberapa jauh pun jarak tidak jadi masalah, asal memiliki suatu perangkat yang disebutkan di atas, dan tentunya yang paling utama memiliki jaringan koneksi internet agar bisa terhubung satu sama lainnya. Konsep kerja server soft switch merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain yang dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan I/O atau input atau output, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Oke, tentunya kita langsung ke cara kerja softwarenya. Ada softwarenya adalah ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan seluler atau jaringan paket dengan menggunakan protokol
protokol IP telepon seperti H.323 atau SIP. Setelah sinyal itu diterima oleh Sofwitch akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, Sofwitch akan menginstruksikan Organizing Customer Gateway dan Terminating Customer Gateway untuk merutekan paket voice stream secara langsung. Sofwitch mengontrol membentuk setup dan memutuskan rilis panggilan dari dan ke pelanggan dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan internet secara simultan. Oke, jadi itu adalah kerja protokol service Sofwitch yang sebenarnya sudah kita tahui bersama antara sistem kerjanya dari mulai yang kita pegang sekarang, dari mulai handphone yang sudah bisa melakukan telepon dan komputer atau PC yang sudah bisa melakukan telepon VoIP dengan cara aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan, yang sudah dibuat oleh programmer untuk memudahkan kita bekerja, memudahkan kita belajar, dan memudahkan kita menjalani hidup-hidup yang ada di era milenial sekarang. Karena kalau kita tidak kalau kita tidak berkenalan atau kita tidak mendekati suatu teknologi sekarang, mungkin kita akan menjadikan generasi-generasi yang tidak melek komputer. Dan juga ini ada gambar tentang gambarnya. Di sini ada gambar, yaitu adalah rute atau alur dari suatu data yang jika dikirimkan melalui IP phone atau terminal itu kemana saja. Yang pertama, garis lurus yang di sini adalah jaringan yang pasti data tersebut harus melalui fase tersebut. Yang pertama, tentunya IP phone ini, suara ini akan masuk ke dalam IP network dan akan ditarik ke dalam media server, lalu akan dikontribusikan ke dalam aplikasi server, lalu masuk ke dalam signaling dan segala macam, langsung ke rute-rutenya hingga menuju ke perangkat penerimanya. Jadi proses dari banyak ini, alur-alur banyak ini yang kita dengarkan di dalam sebuah telepon. Kenapa itu sangat cepat, hanya mungkin delay 2 atau 3 detik. Karena kecepatan ini mungkin kecepatannya sangat cepat karena bisa menyelampaui kecepatan dari cahaya untuk menyampaikan data yang ada di telepon. Karena kan intinya data yang ada di telepon itu suara diubah menjadi sinyal digital, yaitu berisi tentang angka-angka yang akan langsung ditarik ke dalam IP network, langsung ditarik ke dalam server dan langsung dikontribusikan ke penerimanya. Semakin cepat, semakin sedikit, semakin simpel datanya mungkin akan semakin cepat, karena mungkin sinyal telepon tidak ada GUI atau tidak ada gambar, maka proses pengirimannya akan lebih cepat. Oke, demikian dari saya untuk konsep kerja protokoler server Sofwitch ini. Semoga anak-anak bisa lebih paham dengan protokol server ini dan bisa dipahami semuanya dan bisa
bermanfaat untuk kalian juga. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.